Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masuk ke pengertian. As-sawmu was-siyamu fil lughati al-imsak. Baik kata saum dan kata as-siyam secara bahasa, secara etimologi itu berarti al-imsak. Ya, bahasa Indonesianya menahan. Baik, kita bacakan lagi kitabnya. As-sawmu was-siyamu, kan? Fil lughati, baik, al-imsak. Fokus pelan-pelan. As-sawmu was-siyam, baik saum ataupun siam fil lughati secara etimologi dalam pengertian asal bahasanya ya berarti al-imsak, artinya menahan. Ini yang tadi telah saya uraikan ya, cukup panjang dan lebar. Fokus. Ada satu hal yang ingin saya berikan penekanan. Kata imsak di sini bukan imsak dalam pengertian tradisi masyarakat kita. Oh, hati-hati. Ya, imsak di sini ini nama lain dari puasa. Awas, karena itu kalau nanti dalam praktek ibadahnya ingin menempatkan kata imsak, awas hati-hati. Tempatkan dalam pengertiannya, jangan dibawa dalam pengertian bahasa kita. Kecuali kalau kita ingin punya kebiasaan sendiri dengan istilah sendiri di luar pembahasan fikih ini. Apa maksudnya? Maksudnya begini, secara bahasa ya, kita bisa membuat persamaan begini. Baik saum, saya tulis dengan dengan Latin. Baik saum ataupun siam ya, itu sama dengan imsak secara bahasa. Saum sama dengan siam sama dengan imsak. Artinya secara bahasa tiga-tiganya artinya apa? Menahan. Ya, jadi kalau saya katakan saum sama dengan siam secara bahasa, sama dengan imsak, sama tuh tiga-tiganya. Karena tiga-tiganya sama, maka dia punya arti yang sama, yaitu menahan. Bahasa populernya puasa, masih menahan, masih puasa. Jadi kalau ingin kita tarik istilah ini dalam penunaian saat Ramadan nanti, misal apa yang dimaksud dengan siam, apa yang dimaksud dengan saum, apa yang dimaksud dengan imsak di bulan Ramadan itu, yaitu menahan ya dari segala yang ditetapkan oleh syariat. Saya ambil kalimat umumnya, bisa tahan makan, tahan minum, tahan nafsu, ya tahan hubungan seksual dengan segala ketentuan yang ditetapkan syariat dengan waktu yang ditentukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ingat, dari terbit fajar, fajar shadiq ya, waktu subuh sampai terbenam matahari, singkatnya sampai maghrib. Nah, dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini waktu puasa, rentang puasa. Jelas? Itu nanti kita temukan di Quran surah kedua ayat 187. Jadi kalau kita dari fajar sampai maghrib, inilah saum, inilah siam, inilah imsak. Waktunya saat Ramadan. Di luar ini dari maghrib, nih dibalik, maghrib sampai menjelang fajar. Waktu menjelang fajar disebut sahar namanya. Nanti kita bahas sahar, saharun. Jamaknya disebut ashar, asharun. Waktu singkat menjelang fajar. Kisaran ya 15 sampai 30 menitan lah sebelum fajar. Nah ini waktunya disebut sahar. Maka di sini dia tidak masuk kategori saum, tidak masuk kategori siam, tidak masuk kategori imsak. Jelas? Nah, dari setelah maghrib tidak berlaku saum lagi, kita boleh makan, silakan. Makan, minum, segala hal yang dilarang ya sekarang dibolehkan dalam konteks yang dibenarkan oleh syariat. Baik. Maaf, itu namanya tadi apa? Buka, futur. Saum tidak berlaku, siam tidak berlaku, imsak tidak berlaku. Baru saat fajar tiba berlaku lagi tiga-tiganya ini. Artinya nanti kalau Anda misalnya sebelum fajar tiba, Anda kan biasa mengikuti sunnah Nabi, saya dan kita makan kan? Ya, makannya disebut makan apa? Masih ingat? Sahur kan? Ya, sahur itu makan yang dikerjakan di waktu sahar.
Ya. Jadi waktu menjelang fajar. Jangan terlalu mepet ke malam, ya. Ya, dekatkan ke fajar. Misal kalau subuhnya 4:30, Anda makan jam 4 misalnya, ya kan? Supaya tenaganya lebih banyak, bisa digunakan beraktivitas dan nahan lapar hausnya bisa lebih singkat dibandingkan makan yang diawalkan. Nah, maka Anda makan misalnya di fajarnya jam 4:30 misal. Anda makan jam 4. Baik. Nah, 00. Baik. Saya mau tanya. Kalau fajar subuhnya 4:30, artinya berapa? Hah? Oh, baik. Iya betul, jam 4:30. Jadi bukan jam 4:25. Bukan jam 4:20. Kalau jam 4:20, jam 4:25 itu belum imsak, masih boleh makan. Imsak itu mulai puasa. Karena makna kata imsak sama dengan siam dan saum. Kapan mulai imsak? Saat azan berkumandang waktu fajar tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah waktunya imsak. Itulah waktunya siam. Itulah waktunya saum. Jadi bukan 5 menit sebelum azan itu imsak. Imsak, imsak. Padahal masih ada 5 menit lagi. Oh, masih cukup untuk teh manis. Ya kan? Masih cukup untuk minum air putih. Masih cukup untuk berdoa. Masih cukup untuk istighfar. Jadi kalau nanti subuhnya 4:30, jam 4:20 ada yang teriak-teriak misalnya atau menyampaikan imsak, imsak. Anak kasih tahu, belum. Jelas ya? Nah, karena pengertian orang dulu itu imsak selesai udah, jangan makan lagi. Nah, di sini terjadi nanti banyak hal yang bias di masyarakat. Artinya ada yang mengatakan kalau sudah imsak masih boleh makan, masih boleh minum. Akhirnya bablas sampai ke adzan. Itu yang kemudian mesti diluruskan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.